Oh iya. Bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat teman-teman? Semangat pagi. Semangat, Ibu. Semangat pagi. Gimana lagi Baik, kalau nggak baik, semangat, baik, Bu? baik. Semangat, semangat. Iya, terima kasih. Tanggung, Bu, kalau nggak semangat. Iya. Sebelumnya telah kita bahas materi tentang sekolah penggerak ya. Saat ini kita akan masuk pada materi assessment. Ketika berbicara tentang assessment, apa yang ada di benak kita? Penilaian. Iya. Penilaian. Apalagi ingat zaman dulu checklist menanam padi Ujian, itu banyak. ujian. Nah, ingat zaman menanam padi itu checklistan masing-masing indikator mingguan, harian, pindah ke mingguan, pindah ke bulanan. Nah, itu bagian dari masa lalu asesmen kita. Mohon izin, saya akan coba share screen. Sebelumnya, kepada teman-teman mungkin nanti mohon waktunya sebentar untuk bisa lebih fokus. Ya. Dalam sekolah penggerak dikenal dengan prinsip assessment. Seperti yang tadi sempat kita ulas, kita lepas dulu topi assessment kita yang masa lalu. Secara umum, assessment adalah mendiagnosis kemampuan dasar peserta didik dan mengetahui kondisi awal peserta didik. Nah, ini harus disepakati bersama konsep assessment yang ada. Lalu bagaimana prinsip-prinsip assessment dalam sekolah penggerak? Ada beberapa. Yang pertama adalah assessment merupakan bagian terpadu dari proses pembelajaran, memfasilitasi pembelajaran, menyediakan informasi sebagai sarana umpan balik untuk guru, peserta, dan orang tua. Sekali lagi, ini adalah memfasilitasi pembelajaran, jadi menyediakan informasi sebagai umpan balik untuk guru, peserta, dan orang tua. Tidak sekedar menilai peserta didik. Kenapa? Di mana hasil asesmen digunakan untuk kepentingan belajar peserta didik. Di mana guru merancang pembelajaran berdasarkan hasil asesmen. Lalu asesmen dikembangkan sejak awal perencanaan pembelajaran hingga kegiatan asesmen terintegrasi dan berkaitan erat dengan pembelajaran. Rangkaian antara asesmen dan perencanaan pembelajaran, kegiatan belajar adalah suatu siklus yang berkelanjutan. Ya. Keterkaitan antara tujuan pembelajaran dengan asesmen yang dirancang, termasuk dengan kriteria penilaian hasil belajar siswa atau peserta didik. Asesmen tidak menyasar kemana-mana sesuai kebutuhan belajar peserta didik. Dengan demikian, asesmen bisa memberikan pengaruh pada apa dan bagaimana peserta didik dan juga sebaliknya. Ini prinsip yang pertama. Kemudian prinsip yang kedua adalah perlu dirancang dan dilakukan sesuai dengan tujuan. Ya, jadi Bapak Ibu, ketika membahas tentang asesmen, kita tidak boleh lepas dari prinsip-prinsip yang ada. Ya, di mana prinsip-prinsip asesmen yang pertama tadi harus mengacu pada peserta didik dan melihat pada kondisi awal. Kemudian yang kedua adalah perlu dirancang dan dilakukan sesuai dengan tujuannya. Contohnya seperti apa? Asesmen digunakan untuk mendorong proses belajar. Itu ada yang disebut asesmen formatif. Kemudian untuk mencari bagian dari pelajaran, mengembangkan kemampuan metakognitif dan refleksi diri peserta didik. Jadi tahapan asesmen
Ini adalah untuk menentukan kebutuhan belajar, membentuk program pembelajaran individual peserta didik atau asesmen diagnostik. Jadi ada beberapa asesmen, tapi tidak akan dibahas saat ini karena itu butuh waktu cukup panjang. Ya, mohon izin berikutnya asesmen yang ketiga. Sebelum ke asesmen yang ketiga, perlu kita ingat bahwa asesmen di sini nanti akan mengacu pada capaian pembelajar. Kemudian yang ketiga, asesmen harus dirancang secara adil, valid, dapat dipercaya, memberikan informatif yang kaya bagi guru, peserta didik, dan orang tua mengenai kemajuan dan pencapaian pembelajaran, serta keputusan tentang langkah-langkah selanjutnya. Jadi, asesmen di sini objektif ya, kalau bahasa kemarin adalah kita harus objektif dan orisinil. Ini tetap ada di dalamnya, di mana valid dan dapat dipercaya dengan bahasa-bahasa yang mudah dimengerti atau informatif. Sehingga kita ketika menyampaikan pada orang tua murid, kita bisa menyesuaikan dengan kondisi, jadi bahasanya memang mudah dimengerti. Di mana guru akan menyampaikan asesmen ini adalah hal-hal kemajuan, perkembangan, pencapaian pembelajaran, serta keputusan tentang langkah selanjutnya atau tindak lanjutnya. Yang keempat adalah prinsipnya sebaiknya meliputi berbagai bentuk tugas, instrumen, dan teknik yang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ditargetkan. Jadi memang harus disesuaikan. Adapun prinsip yang kelima, laporan kemajuan pembelajaran dan pencapaian peserta didik bersifat sederhana dan informatif. Memberikan informasi yang bermanfaat untuk peserta didik dan orang tua dan data yang berguna untuk penjaminan dan peningkatan mutu pembelajaran. Jadi setelah dilakukan asesmen, kita bisa membuat langkah untuk bagaimana tindak lanjutnya. Dan yang terpenting setelah dalam kita melakukan asesmen adalah ini, menyesuaikan tingkat pembelajaran dengan kemampuan peserta didik atau siswa, bukan mengejar target kurikulum. Jadi ini harus ditekankan betul Bapak Ibu ketika mengajar di dalam prosesnya, tidak mengejar target kurikulum. Ya, jadi bukan indikator ini belum selesai, jadi kita harus menyelesaikan semua indikator untuk untuk bisa mengambil nilai, tidak. Itu tidak boleh kita lakukan kembali. Demikian Bapak Ibu, untuk selanjutnya nanti akan kita bahas tentang jenis-jenis asesmen, namun karena waktu tidak memungkinkan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup Bapak Ibu? Saya mau nanya dong Ibu. Oh iya, silakan Nak. Ya, Ibu, saya mau minta dicontohin aja asesmen yang dengan bahasa yang mudah dimengerti gitu, itu seperti apa? Tadi kan Ibu jelasin kayak gitu bahasanya ya. Bahasanya supaya yang tidak apa sih tadi mudah dimengerti itu seperti apa? Contohnya gimana Ibu? Ya, dalam membuat asesmen kita membuat menggunakan bahasa-bahasa yang sederhana Bu. Walaupun misalnya gurunya S2, S3 gitu. Ya kita tidak usah menggunakan bahasa yang terlalu tinggi-tinggi. Misalnya, oh dia informatif Bu, nggak usah perlu informatif. Atau misalnya Ananda kalau komunikatif mungkin lihat ya, kalau mungkin di Jakarta bahasa komunikatif mungkin orang sudah biasa. Tapi kalau misalnya di daerah menggunakan, oh dia bisa komunikasi dua arah gitu. Jadi guru sebaiknya menyesuaikan bahasa-bahasa itu dengan kondisi kembali sosial budaya orang tua muridnya.
Ya, tidak perlu bahasa terlalu tinggi, tapi bahasa yang bisa dimengerti. Itu saja sih, Bu. Terima kasih Ibu Tutor atas penjelasannya. Kembali. Baik, sepertinya waktu sudah tidak mencukupi. Saya stop sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya.